welcome back again with Lucy in my lazy couch. Hi guys, what's up? How's your weekend? Well, look guys, sebelum kita mulai, gue mau ada satu pengumuman dulu. Mulai dari week ini, gue akan mempost atau merilis video gue tidak lagi di hari Senin, tapi di hari Sabtu. Oke, gue hanya merubah harinya saja, tapi setiap minggunya gue akan merilis satu video buat kalian. Oke, dan juga gue mau ngucapin thank you yang udah selama ini udah nontonin video gue, yang udah like and subscribe. Thank you so much, I really do appreciate it. Dan buat kalian yang belum, come on, you can do it now. Like and subscribe, it's easy. Oke, dan minggu ini masih dalam edisi Independence Day, hari kemerdekaan kita yang ke-75. Gue punya planning sebenarnya di bulan kemerdekaan ini, gue pengen bisa selama 1 bulan itu, which is like 4 edisi video gue ini, gue pengen ngajak teman-teman musisi Indonesia untuk bisa gabung sini ngobrol bareng kita di channel. Oke, dan minggu ini pun di episode video gue kali ini pun gue masih akan ngajak ngobrol sama teman gue, teman yang sangat baik, very fun guy. He's a very funny guy. I mean, like he's cool, you know. So gue akan ngajak ngobrol Gordon T5. Untuk anak-anak yang mainnya era akhir 90-an, awal 2000-an, kalian pasti tahu T5. Pasti tahu. Ini band yang cukup hits, cukup besar di Indonesia, dan mereka punya base di Bandung saat itu. Saat memulai karir mereka, T5 itu sebenarnya artinya dari 25. Okay? Ini grup akapela awalnya, teman satu sekolah. Terus dari akapela mereka juga sempat yang namanya jadi backing vokalnya Andre Hanusa. Ya, mungkin kalian ada yang tahu Andre Hanusa ya, terus sempat jadi backing vokalnya Andre. Terus setelah itu baru di tahun 2001 mereka akhirnya bisa merilis album mereka sendiri, udah dengan tajuk nama mereka T5. Yang menarik dari band ini adalah walaupun mereka ngalamin juga yang namanya bongkar, pasang, keluar, masuk personil, satu-satunya yang tidak pernah berubah dari band ini adalah namanya. Jadi mau siapa yang keluar, siapa yang masuk personilnya, mau ganti apa gitu, nama tetap T5. Ya. Dan band ini sepanjang karir musik mereka sudah mengeluarkan 4 album dengan banyak single. Terus juga 2 album kompilasi dan memenangkan beberapa award. Salah satunya adalah beberapa award diantaranya adalah MTV Exclusive Artist. Terus mereka juga sempat dapetin beberapa penghargaan dari AMI Indonesia, which is penghargaan tertinggi untuk musik di Indonesia. Dan mereka juga sudah berhasil merilis single mereka yang teranyar itu tahun lalu. Nanti kalian akan dengar juga dari Gordon, terus juga akan cerita soal itu, bahwa mereka sudah merilis single-single baru mereka, which is itu kalau nggak salah nanti ada 4 single yang keluarin tahun 2019 kemarin sama tahun ini. Gitu. Tapi nanti kalian akan dengar sendiri dari itu. Okay? Dan untuk nge-bring back memory buat orang-orang yang mungkin lo tahu nih T5, cuman lagunya mana ya? Atau orang-orang yang kayak gimana sih? Yang mana sih? Okay. Well, gue akan kasih satu video klip dari T5. Ini lagu hits banget. Hits sehits-hitsnya. Gue ngecek di YouTube itu viewernya hampir 7 juta. Oke, lo penasaran mau tahu video apa yang gue mau puterin dari T5? Check it. Tiada terucap, kau berikan, kau datang mengisi hidupku. Kau di sini saat ku sapa dirimu, ragu dan malu hantui diriku. Tiada kata terucap tanpamu, tersenyum menatap malu-malu. Oh, rona merah pipimu terlukis jelas di wajahmu. Dia membisuku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bilakah kan terjadi
balik ke memori zaman 2000-an nggak sih? Itu lagu hits banget. Dan buat kalian-kalian yang belum ada di era itu, baru denger sekarang nih, denger gue bahwa ada T5. Mungkin untuk musisi-musisi muda juga kalian bisa banyak belajar dari T5 ini ya. Mereka mempertahankan karir mereka, juga pertemanan mereka selama 21 tahun. Well, buat gue itu sendiri adalah achievement gitu. Mungkin itu salah satu achievement terbesar mereka. Masih bisa berkarya, masih bisa eksis, dan masih bisa ngejaga pertemanan mereka as a group selama 21 tahun. Well man, that's amazing. Okay? Dan gak pakai lama, kita akan langsung saksiin aja. Gue akan kasih kalian hasil obrolan gue sama Proton T5. Alright? Check. Okay, so ladies and gentlemen, Proton T5. Hello. What's up, bro? What's up? Baik. Sibuk apa sekarang? Ya. Hari ini lagi ada event virtual event. Right. Karena menyesuaikan kondisi sekarang kan. Tapi ini big event yang tertunda, akhirnya dibikin secara virtual. Oh, dari event yang mana nih? Yang terakhir seharusnya kalian punya jadwal panggung yang gede itu apa sih? Yang sama Diandra itu loh? Itu bukan? Ya ini. Ya, Iya. Diandra. Apa Flash ya? Flash? Is it Flaps, ya. Ya, right? Flaps. Right, Flaps. Flavor dari Flavor ya. Itu dia. Ya. Ya, oke. Terus ini virtualnya dari itu? Ya, dari itu. Oh. Oke. Ini tuh harusnya awalnya jalannya bulan Maret lalu, cuma karena pandemi ini kan. Iya, tiba-tiba ya. Kan. Terus tadi akhirnya kalian Ini perform sama masih banyak artis yang ikut apa kalian aja? Atau gimana? Ini ada 40 artis. Wow. Oke. 40 artis. Sebagian besar hip-hop. Oh. Oke. Dan hari ini udah kelar? Belum, kita kebagian hari kedua, ini tanggal 11 Agustus ini. Nanti kita perform terakhir jam 11 kurang malam 22.45 gitu. Oh, like tonight berarti malam ini. Malam ini. Oke, wow. Itu di mereka publish di mana? Di www.flaps.edu. Alright, nanti gue cek ya. Jam 11 kalian main ya. Good. So sekarang lagi prepare itu, lagi hemat-hemat suara ya. Sekarang lagi hemat vokal. Iya. Terus selesai meeting juga. Oh, oke. Oh ya, oke. Speaking. Kalian juga tahun lalu baru ngeluarin itu single apa album, bro? Oh, single. Oh, single. Single. Kita ada yang ngeluarin berapa ya? Tahun lalu semua dikeluarin empat-empatnya. Iya. Soalnya Ada dua yang tahun ini. Oh, tahun ini ada juga. Tahun ini ada. Jadi per beberapa bulan tuh keluar single deh. Kan? Gue lupa persisnya bulan apa. Oh, oke. Soalnya yang gue ikutin kemarin sekalian yang seperti Sudirman itu sekalian ulang tahunnya kalian tuh ya, yang apa lagu sedih. Nah, ya. Ya, itu dia. Nah, terus tapi nih tahun ini ada lagi 2 singlenya. Ada kemarin. Oh, udah dikeluarin. Udah dulu. Lagunya apa, bro? Setelah itu judulnya nggak nyambung sama apa satu lagi deh. Satu lagi ntar gue lupa. Bisa begini. Ntar gue inget dulu ya. Kebanyakan single soalnya. Kemarin keluar beruntun kebanyakan. Yang terakhir ini apa ya? Nggak nyambung sama di antara 5 itu loh. Ayo. Ada Paul sebelah gue. Mana Paul? Yang the birthday guy. Kemarin baru ulang tahun ya. Guy, ya betul. Yeah. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Oh. 11. Oke, dia nggak mau kelihatan mukanya Dia ya. lagi ngantuk.
Oh, oke. Oh, mau lihat mukanya? Ya, bentar. Hai. Happy birthday. Happy birthday. Oh, thank you. Ya, sukses terus. Alright. Terus jadi apa? Gimana Jadi lu sih? belum tahu nih ya. Tadi lagunya yang tahun ini udah dikeluarin singlenya. Judulnya lagu sedih, nggak nyambung sama satu lagi. Lagi search sama Paul. Amazing ya. Ini band gak lupa lagunya sendiri yang baru dirilis. Wow. Oke. Oke, Satu doang yang lupa. Satu doang. Kan katanya ada 4, bro. Itu yang lo sebutin baru 2. Nah, yang 2 terakhir ini, kalau 4 itu kan sebenarnya yang rilis dari sesudah lagu sedih itu 2 lagi. 2 lagi ini yang satunya judulnya nggak nyambung, satu lagi judulnya itu yang lagi di-search. Pergi saja. Pergi saja judulnya. Oh yeah, finally. Pergi saja. Oke. Itu lagu putus cinta gitu deh. Oh, oke. Yang buat siapa? Ini dari lagu sedih sampai pergi saja itu tiga-tiganya itu kita karantina gitu waktu itu di daerah gunung gitu, bikin lagu bareng-bareng. Salah satu ada yang lagi galau waktu itu, lihat jadi lirik deh. Oh. Semuanya ya bareng itu kalau lagu sih. Kalian rela nggak sih kalau dibilang boy band? Nggak apa-apa juga. Karena kita boys. Nah, benar. Nggak apa-apa juga. Nah, sekarang tergantung apa definisinya boy band. Kan boy band tuh identiknya tuh sama yang dance gitu ya. Pakai koreo gitu kan? Koreo gitu ya. Terus Korea gitu kan. Sekarang Boyz II Men juga boy band. Ya, right. Ya itu tadi maksudnya karena Netflix juga boy band. Exactly. Tapi kan mereka memang kalau di Indonesia itu kan memang masalahnya kan adalah minded ya. Mindednya Indonesia itu Nah, kan mindednya sebenarnya. boy band itu kan identik dengan yang begitu koreo, cantik, dandan gitu kan ya. So it doesn't matter lo bisa nyanyi apa enggak. Kalau boy band itu yang penting kan Nah, itu image-nya udah begitu ya. udah begitu. Makanya gue bilang kalau kalian dimasukin di salah satu jajaran boy bandnya Indonesia, rela nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Oke. Nggak apa-apa juga. Soalnya gini, kalau kita sih ya sebenarnya orang udah tahu yang di Etiva seperti apa. Right. Masalah sebutan ya kalau dibilang rela apa enggak dibilang girl band, gue rela daripada dibilang girl band. Yeah, right. Good answer. Oke. Terus pertanyaan gue berikutnya. Kalian menganggap diri kalian kumpulan laki-laki romantis apa enggak? Karena kenapa gue mau nanya kayak gitu? Kalau gue lihat dari beberapa materi kalian, itu kan Lirik ya? Ya, lirik, lagunya, misalkan ya. So, kalian menganggap diri kalian romantis nggak sih? Grupan laki-laki romantis nggak sih? Ya, Kalau jujur nggak semua romantis, nggak semua romantis. Mungkin secara karya bisa dianggap romantis, tapi orang-orangnya masing-masing beda karakter. Ada yang romantis banget. Ya kalau mau dilihat dari karya ya mungkin ya lah. Alright. Terus siapa yang paling romantis di antara Tripan? Romantis. Yang pasti bukan gue. Yang pasti bukan gue ya. Kalau gue bilang gue, pada ketawa orang. Gue nggak bisa romantis soalnya. Mungkin Paul? Yeri romantis, Paul juga romantis. Alright. Paul setengah-setengah lah. Yeri romantis. Jerry ya. Oke. Terus kalau misalnya gue boleh tanya lagi nih, kalian ini kan udah lama. Band yang kalau nggak salah berarti tahun ini 21 tahun ya, right? Tahun ini 21 tahun. Right, oke. Ini gue mau ngomongin sejarahnya T5 secara ini aja, eksplisit aja. Bahwa kalian berasal dari grupan akapela sekolah gitu kan ya. Terus
lalu sempet jadi backing vokalnya Andre Hanusa, right? Itu tahu dari mana tuh? Narasumber sangat valid ini. Iya ya. Dia sempat jadi backing vokalnya Andre Hanusa. Nah, pertanyaan gua adalah, begitu kalian jadi T5, ngerasa bahwa ada yang berubah dari kalian nggak? Maksudnya gini, karena awalnya kan akapela nih, terus kalian masuk jadi backing vokal, terus akhirnya pada saat album, terus jadi sekarang ini, kalian ngerasa ada yang hilang nggak sih dari T5? Kalau basicnya dari akapela, sebenarnya nggak ada yang hilang karena kan tetap aja harmoni kan. Yang kita bawain sampai sekarang juga harmoni karena vokalisnya juga 4. Ini juga karena bedanya dulu akapela penyanyi semua. Ya, sekarang ada satu rapper gitu. Itu aja. Jadi kalau dibilang ada yang hilang nggak juga. Terakhir waktu formasi kita masih ada keyboardis yang lama, itu kadang-kadang kita perform masih suka bawain akapela karena dia bisa ambil suara bass kan, gantiin teman kita yang dulu. Alright. Jadi menurut kalian bukan ada yang bilang, justru ada yang nambah ya jadinya ya? Iya, ada yang nambah justru, jadi ada rap. Kalau nggak kehilangan ini akapelanya juga nggak gitu. Yes. Gue suka banget tuh waktu gue ngeliat kalian nge-cover lagunya Tito Sumarsono ya, karena itu kayaknya jadi kayak T5. Oh iya. Kan kalian kan banyak akapela di situ, benar-benar kekuatan vokal gitu ya. So kalau gue pribadi, gue nggak setuju kalau kalian dibilang boyband, karena Indonesia tadi menganggap boyband kalian tuh semuanya bisa nyanyi. Oke. Terus next questionnya adalah, dari pertemanan awalnya terus kalian jadi artis gitu ya, ini ada konflik nggak sih gini? Karena nggak semua orang siap untuk menjadi artis mentally, kalau menurut gue. Karena nggak ada satu grup pun di dunia ini yang nggak pernah konflik. Nah, alright. Tapi kalau karena itu pasti ada. Yes. Tapi kalau karena konflik yang karena keartisan kalian itu ada nggak sih? Bisa jadi ada. Jadi ada pernah. Ya macam-macam lah. Itu yang menyebabkan, salah satu alasan yang menyebabkan bongkar pasang di player. Iya. Oke. Belum tentu konflik kan, mungkin konflik secara verbal enggak, cuma secara visi udah nggak satu visi. Jadi ada beberapa yang ada terjadi perubahan personil gitu. Nah, itu kan mungkin konflik batin buat mereka. Gitu. Gue jujurnya nih, gue akan nanya kalian tuh yang seada-adanya aja di otak gue nih ya. Nggak apa-apa. Gue tuh suka bingung ya bro, kalau ada orang bilang gini, ya kita udah nggak satu visi, oke. Tapi kedepannya gue ngeliat si band itu jalanin konsep mereka masih sama kok gitu. Jadi kalau dibilang visi yang berbeda sehingga menyebabkan kalian harus bongkar pasang, itu sebenarnya visi kayak apa sih? Secara tim mungkin. Secara timnya itu yang pergi ya mungkin udah nyaman atau gimana ya, kita nggak tahu isi hatinya masing-masing atau pengen mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Tapi di luar pertemanan? Secara pertemanan sampai sekarang kita masih akrab banget sama semua yang pernah di TV. Oke, cuman secara profesionalnya aja yang nggak sejalan gitu. Profesionalnya aja, udah nggak setim aja. Oke. Kalau ketemuan masih sering, cicat masih sering banget. Oke. Terus kalau misalnya gue boleh tanya nih, yang kuncinya kalian bisa menjaga pertemanan ya? Gue pertemanan yang paling penting. Bisa menjaga pertemanan sekian puluh tahun itu apa sih? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat grup-grup yang lain gitu loh. Gue berpuluh-puluh kali ditanya ini, tapi gue nggak pernah bisa ngasih jawaban yang berupa kalimat pasti gitu. Kuncinya mungkin ngalir aja, terus kita udah kayak, kita kan bertemu udah lama gitu, jadi karakter udah hafal gitu. Terus ya
ngalir aja sih. Terus malah sebenarnya jangan terlalu banyak briefing. Terlalu banyak briefing. Biasa yang ngalir aja gitu. Apalagi udah band yang lama. Iya benar. Sama itu udah ngalir aja. Yang penting masih pada mau bermusik, jalan terus gitu. Oke. Ya itu make sense. Berkali-kali gue ditanya ini ya, rumusnya apa? Agak ada rumusnya kalau menurut gue. Soalnya kalau dibilang rumusnya nanti orang praktekin salah juga. Belum tentu bisa 21 tahun juga kayak kita gitu. Jadi ini gini, adaptasi aja sama teman-teman lu, sama tim lu. Ya adaptasi aja, kelebihan sama kekurangan udah saling ngerti. Gitu aja. Oke, benar. Pada akhirnya waktu juga sih yang membuat kalian akhirnya jadi. Waktu juga. Ya, oke. Terus siapa sih yang paling baper di T5? Baper, paling baper. Aduh. Siapa yang paling sensitif? Aduh. Ini harus gue jawab ya? Oh, harus. Kan tadi gue nanya beneran apa Siapa yang paling sensitif gitu? Siapa yang paling sensitif yang kalau ngomong gitu mesti hati-hati. Ya semua sensitif lah. Belum mah kan itu mah ngomongnya jawabannya aman. Ada kadarnya masing-masing, tapi semua sensi. Nah itu juga karena ya saling paham aja. Oh sensinya si ini begini sensi. Soalnya nggak adil juga kalau gue nunjuk satu. Terus kenyataannya gue juga ada sensi. Oke, fair enough. Terus kalau misalnya bisa bilang nih dengan kalian sudah berkarir sekian lama gitu ya, maksudnya udah ngejalanin banyak hal, lewatin banyak hal, ngelihat sekarang keadaan saat ini nih, kalian menganggap ini masih menjadi bisnis atau sekarang sudah menjadi hanya hobi aja? Maksudnya kayak gue mau suka musik, ya gue jalanin, tapi ini udah bukan prioritas kalian. Oh, tetap dong. Di bisnis tuh. Tetap bisnis, maksudnya tetap jadi prioritas ya. Karena kan gue tahu juga tuh, kan masing-masing kan juga punya banyak proyekan di luaran tuh, ya kan? Di luaran kan. Jadi semua punya proyekan di luaran masing-masing. Semua kan. Jadi makanya gue lihat dengan keadaan saat ini nih, sekarang nih apa T5 masih jadi satu prioritas atau cuma sekedar kita ngumpul karena sama-sama suka musik, yang musik gitu. Nah itu bedanya, karena waktu udah lama, ya itu udah ngalir aja. Dan ini kan ya, kita juga udah rata-rata udah berkeluarga. Yes. Jadi gitu. Jadi memang dari beda sama band baru, band yang udah gitu, yang lagi panas-panasnya aja. Kita memang ya kita harus berkembang tuh dalam artian musik di T5, tapi kita juga punya saja masing-masing, aktivitas masing-masing, user ada ya. Oke. Karena itu juga sebenarnya diniatin juga begitu. Pasti harusnya gitu. Karena terakhir kan kalian ngeluarin album kalau nggak salah tahun 2008 ya. Album secara album ya. Ya, terus sampai yang terakhir ini sebenarnya tadinya di lagu itu mau dikumpulin jadi satu album, tapi jalannya memang akhirnya keluar single by single gitu. Karena gue juga sekarang bingung deh, kalau kalian mau bikin album juga terus bentuknya apa? Apa masih ada fisik nggak sih? Masih ngeluarin fisik nggak sih? Nggak ada, itu dia masalahnya, nggak ada. Sekarang untuk di Indonesia kan udah nggak ada jual fisik. Iya ya. Jadi kalau semua bikin... hampir semua dengarnya digital, betul? Betul, setuju. Nah, toko-toko CD juga sudah semakin jarang. Gue sendiri sebenarnya lebih suka nyimpen CD begitu. Cuma sekarang gue nyari CD aja susah. Betul. Terus yang akhirnya membuat kalian dari 2008 loh, maksudnya lumayan lama, kurang lebih kayak ke 12 tahun sampai akhirnya kalian oke, yuk main lagi gitu. Apa tuh alasan dibalik itu? Sebenarnya tiap itu off air itu kita tiap tahun jalan-jalan aja. Mungkin orang ngelihatnya dari media. Karya. Ya, dari karya. Terakhir 2008 terus baru keluar lagi sebenarnya 2016.
Oke. Tapi sebelum itu juga ada single-single yang kita keluarin juga gitu. Cuma kan tergantung dari promo jalan apa enggaknya, timingnya yang lagi booming apa. Pernah kita ngeluarin pas lagi genre Melayu lagi hebat-hebatnya. Oke. Mungkin itu kedengeran juga. Terus ada juga waktu lagi boy band, zaman boy band. Nah itu nyangkut ke pertanyaanmu tadi tuh. Kita ngeluarin yang aransemen agak-agak boy band ternyata juga nggak cocok. jadi sebenarnya terjawab gimana orang menyebut kita boy band gitu. Walaupun kalau ditanya jujur ya gue nggak bebas orang. Oke. Tapi kayaknya Kilusi keberatan. Ya, kalau gue keberatan, beneran seri. Terus anyway, dari semua nih karya kalian, ada nggak sih bisa kalian bilang ini favorit kita banget nih, ini favorit Deadly Five banget? Ada. Ada. Itu masing-masing favoritnya beda-beda. Kalau gue ada karya-karya yang jadi favorit juga. Apa? Dirimu. Lagu ya. Single apa album? Single yang lo ngerasa ini gua banget. Gue senang yang terakhir ini. Senang. Yang gue senang karena itu beda dari yang lain-lain. Lagu sedih. Lagu sedih. Nyanyi dong. Kenapa gue suka itu? Karena itu beda dari yang lagu-lagu Tifas dan lain-lain. Okay. Jadi, ini beda banget deh. Ini orang-orang yang bikinnya apa ya? Receh banget. Gue udah dengerin. It's so you guys. Seneng dong. Gue menyukai lagu T5 di mana kalian terkesan galau, di mana kalian terkesan melo, romantik, dramatik. Itu gue suka. Kenapa? Karena kalian punya power di situ gitu. Misalnya vokal udah pasti. Kalau menurut gue, secara vokal gue nggak usah komentarin vokalisasi kalian luar biasa. Harmonisasinya luar biasa. Maksudnya, pada saat menyanyikan lagu-lagu seperti itu, lo kayaknya jaya banget, udah megang udah. Ya kan, kalau gue bilang Boyz II Men-nya Indonesia ya udah kalian. That's you. Thank you. Jangan mengalihkan pembicaraan Kang, nyanyiin itu lagu sedih. Yuk, petancus. Refnya aja ya. Ya boleh emang. Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku siapa yang buat kamu sampai bersedih. Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku siapa yang buat kamu sampai bersedih lagi. Gagal fokus, perempuan semua gagal fokus. Yes. It's really good. Kalau gue suka karena itu paling ringan lah, nyanyinya juga nggak capek. Kalian semua base-nya masih di Bandung nggak sih? Nah, kita nih berenam, 2 di Jakarta, 4 di Bandung. Terus kalau mau kumpul, mau Jadi latihan? kalau dibilang latihan lebih sering di Bandung. Oke. Terus kalian nih dirimu sendiri nih pribadi nih bro, lo ngeliat perkembangan sekarang musik R&B, hip hop di Bandung, band-band baru. Menurut kalian menyikapi keadaan sekarang nih, menurut kalian nih kompetitor kalau gue bisa bilang secara kalau kita ngomong secara industri ya itu kompetitor gitu kan ya, yang baru-baru ini nih yang 4 keluar gitu. Kalian melihat T5, keberadaan T5 sendiri dengan kompetisi itu gimana? Kalau gue lebih suka di genre itu lebih banyak orangnya, lebih banyak pesertanya. Jadi gue lebih suka pendatang baru ini lebih banyak di genre yang karena dari zaman T5 dulu rilis secara format band kan cuma kita sendiri. Benar. Ya, kita sendiri, ada Tofu terus lebih banyak yang ini solo ada. Tapi kalau secara band yang recording
R&B, hip hop, pop, malah belum banyak. Justru gue lebih senang kalau yang baru-baru ini bikin bukan nggak merasa justru saingan, bukan, malah jadi ya kita ya ramein malah gue lebih senang. Jadi kayak tambahan ini ya, challenge buat lo ya untuk bikin lebih bagus. Betul. Terus kalau yang lo lihat sekarang nih musik-musik pop, R&B-an sekarang, modelan sekarang ini menurut lo gimana? Kalau lo compare dengan pada zaman lo? Ya eranya udah beda ya. Sekarang instrumen musiknya juga lebih kalau zaman gue lebih live. Ya. Lebih live music gitu. Zaman kita dulu pertama ya, walaupun karya-karya terakhir juga disesuaikan sama sekarang. Ya itu zaman sekarang tuh lebih, makanya gue lebih harapan gue untuk ada yang format band live untuk R&B malah semakin gede. Jadi ayolah bikin band lah, lagu gitu. Dirimu ngerasa nggak sih kalau zaman era kalian mulai itu untuk menjadi seorang musisi atau menyebut diri kalian sebagai musisi, benar-benar yang namanya skill itu diperlukan? Kalau zaman sekarang betul. Bukan berarti zaman sekarang, enggak juga. Cuma kalau zaman dulu itu sangat-sangat, karena gini, demo aja, yang ngajuin demo aja itu untuk diterima aja susah banget zaman dulu, betul kan? Betul. Sekarang dengan kecanggihan software lah segala macam, bisa recording dari rumah, semua orang bisa rekaman gitu. Terus dengan adanya sosial media, ada YouTube dan segala macam, semua orang bisa promo. Bisa dibilang lebih gampang zaman sekarang, cuma seleksinya mungkin susahan dulu tuh selektif banget. Nah, kita hanya tergantung sama, contohlah recording company untuk bisa rekaman. Kalau sekarang semua orang bisa jalan sendiri. Pokoknya lo selebgram nih, lo recording dengan followers lo yang ratusan ribu, umpamanya itu udah cukup buat lo promo sendiri gitu. Bukan. Nah kalau zaman kita dulu sulit, kita sangat-sangat tergantung sama media dan label. Ya benar. Jadi kalau sekarang sebenarnya opportunity-nya lebih kebuka ya, lebih mudah. Lebih kebuka. Lebih murah nggak sih? Lebih murah. Ya. Lebih murah otomatis. Dulu walaupun dibilang nggak secanggih sekarang, tapi mahal. Karena semuanya manual. Sangat ya? Manual dan seleksinya juga mahal, dalam artian susah. Betul. Oke. Terus kalau kembali lagi tuh ke soal buat materi, buat lagu. Kalian itu pada saat menulis lagu, membuat karya gitu, itu tipikal yang selalu ngangkat apa yang terjadi, atau kalian bisa ngarang atau testimoni orang atau gimana? Sebagian besar apa yang terjadi. Jujur, lagu-lagu kita sebagian besar apa yang terjadi. Pengalaman nyata beneran. Cuma yang dibilang ngarang itu mungkin cuma sedikit. Hampir sebagian besar itu yang dialamin sama entah salah satu personanya curhat atau yang nyiptain sendiri juga ngalamin gitu. Terus sebagian besar yang kamu tahu lagu-lagu kita itu hampir sebagian besar yang kamu pernah dengerin, mungkin itu sebagian besar apa yang terjadi. Gue nanya, yang di ujung mimpi ya, iya, di ujung mimpi itu keren banget. Nah itu juga based on true story. Gue pengen tanya itu true story-nya sih. Itu Yeri itu. Oke. Alright. Itu Yeri yang tulis lagunya? Iya, dia sendiri. Oke. Sedih ya. Jadi ini ya. Dia mungkin lebih banyak pengalaman. Oke. Kan gue bilang juga dia yang paling romantis. Oke. Tapi nggak yang paling baper kan? Enggak. Baper juga sih ya, cuma nggak paling. Alright. Terus kalau yang paling ribet siapa, bro?
maksudnya gini nih, kalau T5 kan biasanya suka ada yang jadi ibu kosnya nih, yang ngurusin semua, yang ngecekin semua, yang nah itu biasanya itu siapa tuh yang suka begitu? Wah itu si Beben, Beben artis gue. oh dia tuh yang ngurusin anak-anak tuh ya? Itu dia sebenarnya karena dia bagian keuangan kali, jadi lebih kelihatan paling ribet. Oh oke. Paling ribet dan paling Jadi diri kelihatan urusannya paling banyak gitu. hidupnya paling komplikasi ya. Oke. Hidupnya paling ribet karena ngitung urusannya. Oke. Terus di luaran kalau kalian manggung off air, on air atau promo gitu, di luar itu kalian emang punya cara sendiri untuk ngumpul nggak sih? Di luaran urusan kerja deh. Kita kalau mengumpul kondisional aja, ya. Karena kita juga tinggal udah nggak sekota. Jadi kalau misalnya di Jakarta, mau di luar kita ngumpul lagi kemarin ngumpul. Besoknya belum balik ke Bandung kita ngumpul. Jadi bukan dibikin jadwal rutin gitu. Nah, dulu kita punya jadwal rutin ngumpul ya. Udah. Karena domisili juga satu kota ya. Domisili dulu satu kota. Kalau sekarang kita lihat kondisi aja. Pas lagi mungkin ngumpul kita ngumpul. Kemarin beberapa hari yang lalu kita ngumpul latihan karena event ini udah lama. Kita diam karena COVID ini. Itu kita ngumpul. Right. Oke. Terus ini pertanyaan gue gini. Sebenarnya konsep channel gue ini, gue kepengen orang melihat artis itu tidak hanya lewat tampilan apa yang ditampilin media gitu ya. Gue kepengen mereka tuh artis-artis yang mereka suka itu secara personal gitu. Nah, pertanyaan gue, apa yang orang tidak tahu tentang T5 yang lo bisa bilang? Yang banyak orang nggak tahu soal T5. Yang sebenarnya banyak yang nggak tahu ya. Yang orang nggak tahu. Ini pertanyaan paling sulit dari ini. Banyak yang nggak tahu. Ritual gitu, mungkin T5 punya kebiasaan apa gitu yang orang nggak tahu. Ayo. Apa ya? Hampir semuanya kita ini biasa-biasa aja sih, normal-normal aja. Dan rata-rata orang tahu. Jadi gue agak susah nih jawabnya. Apa ya? Hampir nggak ada kayaknya. Hampir semua orang tahu. Coba. Sampai tadi kita... Kebiasaan semuanya terbuka sih. Gitu misalnya. Oh, kalau kebiasaan di luar kita beda-beda. Ada yang rumahan banget. Ada yang memang... Ada yang hidupnya siang, ada yang hidupnya malam. Oke. Jadi generally lo bisa termasuk bilang yang hidupnya malam. Baiklah. Oke. Dan gue kepengen tahu tentang lo nih, bro. Kalau dirimu bisa bilang sama gue, apa yang sekarang lo deh, apa yang orang nggak tahu tentang Gordon T5? Yang orang nggak tahu ya? Ya. Tentang gue. Gue ini termasuk yang gaul. Nah, orang tuh banyak kalau ketemu gue itu rata-rata kata orang ya, gue paling jutek katanya. Paling jutek. Nah, orang nggak tahu kalau gue sebenarnya kalau udah deket sama gue ya rame gue. Oh, oke. Itu dari bentuknya begini, jadi kadang-kadang kenalan sama anak-anaknya rata-rata pada gue yang paling songong gitu. Katanya beberapa orang bilang gitu. Oh, jadi ada lu orangnya itu ya pecah buktikan aja. Oh, mungkin body language-nya galak gitu. Mungkin karena gue lebih banyak, mungkin kalau sama orang itu kenal gue lebih banyak dia. Oh, oke. Dia nggak merasa bersih gitu. Tapi lo tau nggak sih bahwa sempat ada rumoran di luaran sana gitu, terutama antara anak event organizer gitu, bahwa di antara T5 yang paling tengil itu adalah Gordon. Oh ya?
Serius? Nah itulah yang gue bilang tadi. Bener, nggak minimal gue ngecek dulu sebelum gue kasih tahu. Lu udah ngomong duluan bahwa orang sering lihat lo kayak gitu ya kan? Karena mungkin orang-orang yang berpendapat begitu nggak ngobrol sama gue. Cuman ngeliat pas lo Mungkin capek. karena Ya. enggak, karena begitu biasanya kalau kita datang ya gue emang paling mungkin kelihatan paling diam. Atau Yang misal udah enggak, kalau misal enggak, gue bisa ngumpul sama anak-anak. oke. Cuman Ya, body gue language. mungkin kelihatan paling enggak berbasa-basi. Alright. Terus ini Ini serius tuh. karena gue itu kan basically kan gue event organizer gitu kan. Jadi gue tuh sering banget yang namanya ngurusin artis, talent gitu. Nah, dan beberapa teman-teman gue nih waktu gue bilang, gue mau ngobrol sama Gordon nih, terus temen gue bilang, Gordon siapa nih? Tifa, lu yakin, lu siap dijutekin gitu. Nah sekarang lu gue jutek nggak? Gak Ya dong. kan? Dengan begini juga mereka akan lihat kok, no. Cuman mungkin gue bilang ya bisa jadi karena momen, lu bisa lagi jadi juga lagi capek atau lagi banyak pikiran ya. Ya itu betul, karena gue kalau belum kenal memang gue udah banyak duit. Tapi kalau udah kenal mungkin orang akan sakit hati sama gue. Oh lu bawel ya, lu main bawel sebenarnya. Iya mungkin. Oke. Mungkin Terus ya. rencana T5 ke depan apa nih? Ke depannya? Ya ini untuk rencana terdekat malam ini kita perform dulu deh. Nanti selanjutnya kita lihat juga di situasi dan kondisi ngalir aja. Oke, jadi kalian Sekarang lu mau maksain sekarang apa umpamanya rilis, keadaan lagi gini juga nggak mungkin. Mungkin aja, cuma mungkin responnya nggak terlalu bisa kita harapin mungkin. benar. Tapi Karena urusannya kan kita agak terbatas untuk promo lah segala macam. pasti. Tapi gue mau tanya dong, oke, gue mau nanya secara general dulu deh. T5 itu masih punya artis Indonesia deh, let's say, yang kepengen diajak kolaborasi nggak sih? Keinginan itu sih selalu ada, selalu. Siapa sih artis Indonesia yang kepengen yang T5 pengen banget bisa gitu? Betul, terakhir kita kolaborasi sama siapa? Trio Macan. Serius, itu gue nggak tahu. Beneran? Serius. Yang di konser kita ulang tahun kemarin. Sama Ada Trio Trio? Macan. Ada. Terus mereka kapelan? Atau lo gimana? Oh enggak, kita perform ya, kita aransemen hip hop tapi di paduin sama dangdut. Oh, asyik sih. Ya, di situ kan kita pengen sebenarnya semua genre ini bisa kolaborasi. Oke. Nggak ada pembatasan gitu, genre ini jazz aja bisa sama dangdut. Oke, tapi di luar itu siapa artis lain yang T5 itu pengen collab? Pengen banget. Kalau gue pribadi, gue lebih suka pengen banget kolaborasi sama lama-lama dulu. Seperti siapa? Dulu yang masih berkarya, yang masih eksis. Jadi banyak sih mungkin yang solo-solo ya. Oke. Banyak deh. Sebenarnya nggak kesampaian tuh, mungkin sama Glenn nggak kesampaian. Siapa? Sama Glenn Fredly kan nggak kesampaian, sebenarnya gue pengen banget. Oh, oke. Itu Belum salah satu. kesampaian. Nah, dan nggak kesampaian. Jujur kalau ditanya paling kangen juga dia. Takdir berkata lain. Oke, pertanyaan terakhir gue. Apa yang bisa kalian jadikan? Apa yang kamu bisa bagiin nih buat semua yang nonton, musisi muda, musisi yang baru mulai? Apa yang bisa kamu bagiin buat mereka sebagai motivasi? Musisi muda, gini. Kalau masuk ke dunia musik, ya udah, maksudnya dulu harus memang sertain passion dulu sih. Jangan isinya hanya untuk contoh lah. Sekarang kan di zamannya media sosial segala macam. Isinya adalah bikin karya yang bagus dulu.
karena semua akan mengikuti, belakangnya akan mengikuti. Kalau menurut gua banyak yang lupain itu. Maaf kata mungkin banyak yang bikin karya nggak sesuai jati dirinya, contohnya lebih pengen lihat apa nih yang lagi booming, padahal sebenarnya potensi dia nggak di situ, gitu. Nah, kalau menurut gua stick dengan apa yang lu punya, lu bikin, jadi ciri lu tuh nyambung musikalitas. Gitu. Jangan terlalu terpengaruh. Walaupun sebenarnya kita nggak munafik, harus komersil jelas. Kita udah jualan produk, tapi bukan berarti lu harus ngikutin yang bukan lu. Gitu. Kalian, namanya band kan kalian juga bisa ngikutin apa yang bukan kalian. Jadi aja kalian bermusiklah secara kalian, percaya diri aja. Berarti karyanya bagus. Pengen juga jadi. Jadi kalau gue bisa simpulin, mungkin dirimu mau bilang bahwa oke, lo kenali dulu diri lo, kenalin di mana. Kenali diri lo dulu. Ya kan? Terus gali itu, tidak hanya ngeliat. Gali betul. Ya. Itu bagus banget. Makasih banget ya Mas Bro. Thank you. Sama-sama. Buat yang lain, cuma lo siap. Thank you. Semuanya subscribe ya, ini channelnya Lucy. Pasti dong. Dah. Kita lihat obrolan gue sama Koran T5. What do you think? He's really funny guy. He's really easy to talk with. He's a really good friend, you know. I like talking to him. He's really cool, you know. Like, buat teman-teman yang eventnya yang kemarin sempat punya trauma ngurusin Koran T5, look at him. Come on, he's a very chill guy, you know. So it's not that bad. So, kesimpulan yang gue bisa ambil dari hasil obrolan gue adalah gue senang pada saat dia bilang pada akhirnya karya yang baik itu bukan dari lu mencoba melakukan based on trend gitu. Tapi ini sebenarnya pemikiran yang kita juga udah sering dengar dari interview gue juga sebelumnya waktu sama Sandi Pasben juga ngomong yang sama gitu bahwa lo kenalin diri lo dulu, lo mesti tahu talenta lo di mana, passion lo di mana, apa yang lo bisa kerjain, dan itu yang lo kembangin. Jadi mengikuti tren bukan salah, gak selalu benar gitu, bahwa kadang kalau memang trennya itu sesuai dengan apa yang jadi passion lo, it's good, dan lo akan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Tapi kalau tren itu bukan yang memang passion lo, nggak berarti juga lo harus ikutin semua tren, karena hasilnya juga gak akan maksimal. Beda dengan lo mengerjakan sesuatu yang memang lo tahu lo di situ, lo bagus di situ, lo suka itu, hasilnya pasti akan lebih baik. Kurang lebih begitu. So, sebagai penutup, gue akan kasih kalian satu video dari T5. Ini lagu yang baru mereka rilis tahun lalu pada ulang tahun mereka yang ke-20. Ini judulnya lagu sedih. Ini juga lagu yang menjadi favoritnya Gordon. Which is tadi dia sempat nyanyiin dan gue jadi baper gitu kan. Gue berasa dinyanyiin langsung gitu. Mulai anyway, gue mau kalian lihat video klipnya mereka dan sukses terus buat kalian semua. Gue mau ingetin sekarang ini gue akan ngeluarin video. Tadi gue disebut di depan, tapi gue akan ingetin lagi setiap hari Sabtu ya. Every week, every Saturday. Okay, so until next time, don't forget, write it down. Kalau lo ada komen, kalau lo ada suggestion, kritik, input, whatever. Even juga artis-artis yang kepengen gue review, atau mungkin ada artis yang mau gue ajak ngobrol bareng. So, write it down. Just put your idea there. Okay? So until next time, be good, be safe, God bless you. Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang buat kamu sampai menangis. Kamu adalah cerita cinta masa lalu. Walau kini kita nggak lagi pacaran, aku selalu ingin tahu siapa yang dekat kamu. Jangan kau terluka. Bukannya aku stalking kamu, tapi cuma sedikit kangen kamu. Oh,
Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang buat kamu sampai bersedih? Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang buat kamu sampai menangis perih? Kamu adalah cerita cinta masa lalu, walau kini kita gak lagi pacaran. Aku selalu ingin tahu siapa yang dekat kamu. Jangan kau terluka. Bukannya aku stalking kamu, tapi cuma sedikit kangen kamu. Oh, Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang buat kamu sampai bersedih? Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang buat kamu sampai menangis perih? aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang buat kamu sampai bersedih. Aku sedih kalau kamu sedih. Bilang sama aku, siapa yang